Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Armayanti dengan NIM 190341005, Program Studi Kimia Fakultas Sains Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Kimia Polimer. Materi yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu reaksi polimerisasi kondensasi. Baik, daripada berlama-lama, kita langsung menyimak pembahasannya, jadi silakan disimak dengan baik. Nah, polimerisasi kondensasi. Apa sih itu polimerisasi kondensasi? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di slide. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari polimerisasi kondensasi, yang mana terlibat di dalamnya asam dikarboksilat, diamin, asam dikarboksilat lagi, dan juga ada reaksi samping. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan disimak pembahasan selanjutnya. Nah, pengertian dari reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, reaksi polimerisasi kondensasi ini adalah reaksi pembentukan yang disertai pelepasan molekul-molekul sederhana seperti misalnya air. Jadi, dalam pembentukannya itu, dia melepaskan molekul-molekul sederhana seperti H2O. Nah, monomer yang melakukan reaksi polimerisasi kondensasi adalah monomer-monomer sejenis ataupun berbeda jenis yang mengandung gugus fungsional dan terjadi pada monomer yang mempunyai gugus fungsi pada kedua ujung rantainya. Jadi, monomernya itu adalah gugus yang mengandung gugus fungsional dan yang mempunyai gugus fungsi pada kedua ujung rantainya. Jadi, itu adalah reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, selanjutnya, monomer dari reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, ada dua monomer dari reaksi polimerisasi kondensasi. Yang kita kenal yaitu ada homopolimer dan juga ada copolimer. Nah, homopolimer dan copolimer ini merupakan monomer-monomer dari reaksi polimerisasi yang berdasarkan jenis monomernya. Nah, untuk homopolimer sendiri adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sama atau tunggal. Nah, seperti polietilen adalah contoh dari homopolimer. Dibentuknya hanya dari monomer etilena, contohnya sebagai berikut. Yaitu ada polimer PVC atau polyvinyl klorida yang merupakan polimer yang dibentuk oleh monomer kloroetilen CH2 rangkap 2 CHCl. Reaksinya sebagai berikut. Bisa kita lihat reaksinya ada di bawah. Yaitu ada vinyl klorida itu menghasilkan polyvinyl klorida. Itu merupakan rumus struktur pembentukan polimer PVC atau polyvinyl klorida yang biasa digunakan sebagai bahan utama pembuatan pipa untuk PVC. Nah, kemudian yang kedua ada polipropena. Nah, polipropena ini tersusun dari molekul-molekul propena. Reaksinya sebagai berikut. Itu ada propena yang berikatan rangkap 2 menghasilkan polipropena. Itu reaksinya bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide. Nah, kemudian monomer yang selanjutnya itu ada copolimer. Nah, copolimer ini adalah polimer yang dibentuk oleh lebih dari satu jenis monomer. Jadi monomernya itu ada banyak, bukan hanya satu jenis. Seperti jika etilena CH2 dan propilena CH2 CH3 digabungkan membentuk polimer akan terbentuk copolimer. Jadi, jika etilena dan propilena ini digabungkan itu akan membentuk polimer. Dan polimer yang terbentuk itu adalah jenis copolimer karena jenis monomernya berbeda. Nah, untuk copolimer digolongkan berdasarkan monomer, yaitu ada 2, copolimer blok dan copolimer cangkok.
Nah, kopolimer cangkok ini ada dua lagi, yaitu kopolimer random dan juga kopolimer teratur. Saya jelaskan sedikit mengenai kopolimer blok. Itu terjadi dalam blok-blok tertentu yang panjangnya itu berbeda-beda. Sedangkan untuk kopolimer cangkok itu hanya mempunyai rantai satuan yang berulang-ulang. Jadi dicangkokkan pada rantai utama polimer lain. Jadi untuk kopolimer cangkok ini dia tersusun dari rantai yang terus berulang-ulang dan dicangkokkan pada rantai utama. Nah, ciri utama dari reaksi polimerisasi kondensasi ini adalah terjadinya reaksi yang terus berulang. Nah, untuk contoh dari kopolimer sendiri itu ada dakron. Nah, dakron tersusun dari monomer asam tereftalat dan etanadiol. Bisa kita lihat reaksinya di situ terdapat asam tereftalat dan juga etanadiol menghasilkan tetoron sirat sintesis polyester. Ini merupakan rumus struktur dari kopolimer dakron dari monomer asam tereftalat dan juga etanadiol. Nah, kemudian yang kedua ada bakelit. Bakelit ini merupakan juga salah satu contoh dari polimer. Nah, bakelit dihasilkan dari kopolimer kondensasi antara metanol dan fenol. Fenolnya itu adalah fenol formaldehid. Kenapa dikatakan kopolimer? Karena tersusun dari monomer yang berbeda, yaitu antara metanol dan juga fenol. Nah, fenol formaldehid sendiri bisa kita lihat reaksinya sehingga dia bisa membentuk bakelit, struktur dari bakelit. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke contoh dari reaksi polimerisasi kondensasi. Mohon maaf karena suara salawat di masjid. Nah, contoh reaksi polimerisasi kondensasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pembentukan polyethylene glycol dari ethylene glycol. Reaksinya sebagai berikut. Nah, ethylene glycol ini menghasilkan polyethylene glycol dan juga air. Rumus kimianya bisa kita lihat HOCH2, CH2OH menghasilkan OCH2, CH2 tambah H2O. Nah, kemudian contoh yang kedua ada pembentukan selulosa dari monomer atau unit ulangan, yaitu glukosa sebanyak. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide. Di situ terdapat rumus struktur dari pembentukan selulosa dari monomer glukosa. Itu adalah reaksi yang terus berulang-ulang dan itu merupakan ciri utama dari reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, kemudian contoh yang ketiga ada pembentukan polyester dengan mereaksikan asam tereftalat dengan etilena glikol. Jadi ada etanadiol, tereftalat, etanadiol sehingga menghasilkan yang namanya polyester dan juga 2H2O. Nah, contoh lain dari pembentukan polimerisasi kondensasi itu contohnya seperti senyawa protein. Nah, monomernya biasa kita lihat monomer 1, kemudian ada monomer 2, dan polimer yang terbentuk dan juga hasil samping yaitu H2O. Begitu juga dengan nilon terdiri dari 2 monomer, polimer yang terbentuk dan reaksi sampingnya atau hasil sampingnya adalah H2O sama dengan PET. Jadi hasil samping yang dihasilkan dari ketiga senyawa ini yaitu sama, yaitu adalah air atau H2O. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri dari reaksi polimerisasi kondensasi yang pertama itu adalah ciri khas dari reaksi polimerisasi kondensasi adalah monomernya mengandung gugus fungsi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, polimerisasi kondensasi itu terjadi pada monomer yang memiliki gugus fungsi dan itu merupakan ciri khas dari reaksi polimerisasi kondensasi. Kemudian yang kedua, dihasilkan produk samping seperti H2O seperti tadi pada senyawa protein, senyawa nilon itu dihasilkan hasil samping berupa H2O dan juga ada hasil samping seperti HCl, NH3 dan juga CH3COOH atau asam cuka. Kemudian yang kedua ada pada polimerisasi kondensasi tidak terjadi yang namanya pengakhiran. Nah, maksudnya polimerisasi ini berlangsung terus sampai tidak ada lagi gugus fungsi yang dapat membentuk polimer.
Jadi polimerisasi kondensasi ini akan terus berlangsung sampai tidak ada lagi gugus fungsi yang dapat membentuk polimer. Jadi bisa dibilang dia terus berjalan untuk reaksi polimerisasi kondensasinya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah reaksi polimerisasi dapat dikendalikan dengan mengubah temperatur. Maksudnya, misalnya reaksi dapat diberhentikan dengan cara pendinginan, namun reaksi polimerisasi dapat terjadi lagi ketika temperatur dinaikkan. Jadi dia dapat diubah dengan dikendalikan oleh temperatur, dapat dihentikan dengan pendinginan, dan dapat terjadi lagi jika temperatur tersebut dinaikkan. Jadi terkontrol oleh yang namanya temperatur untuk reaksi polimerisasi ini. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, reaksi polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan yang disertai pelepasan molekul-molekul sederhana, misalnya air. Kemudian yang kedua, monomer yang melakukan reaksi polimerisasi kondensasi adalah monomer-monomer yang mengandung gugus fungsional. Kemudian yang ketiga, pada polimer kondensasi, monomer pembentuknya berasal dari penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya, yaitu homopolimer dan juga dapat copolimer. Kemudian yang keempat, polimer kondensasi contohnya nilon, kevlar, silikon rubber, polyester, dan pembentukan polyethylene glycol dari etilen glikol, serta pembentukan selulosa dari monomer atau unit ulangan yaitu glukosa. Kemudian yang terakhir, ciri khas dari reaksi polimerisasi kondensasi adalah monomernya mengandung gugus fungsi dan dihasilkan produk samping seperti H2O, HCl, dan juga NH3. Baik, mungkin itu saja pemaparan mengenai reaksi polimerisasi kondensasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan saya butuh saran dan tanggapan dari teman-teman serta Ibu Nurmalasari selaku dosen mata kuliah kimia polimer, dan jika ada yang tidak dipahami atau kurang dipahami silahkan dipertanyakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.